Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan bersama saya dosen pengampu Imam Tri Karsohadi. Dan dalam kesempatan perkuliahan di sesi ke-12 ini kita akan membahas tentang pengelolaan hardware dan software. Ini masih terkait dengan pertemuan kita pada sesi ke-11. Nanti kita juga akan bahas langsung masuk bab 5, yaitu berupa peran budaya organisasi dan teknologi informasi komunikasi dalam implementasi sistem informasi manajemen pemerintahan. Baiklah, rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan. Pengelolaan perangkat keras yang digunakan dalam operasionalisasi sistem informasi atau lazim kita sebut hardware adalah untuk memastikan bahwa sumber-sumber teknis yang penting akan didapatkan ketika diperlukan untuk memberikan pelayanan-pelayanan. Perencanaan migrasi hardware melibatkan penyusunan sumber-sumber terhadap kebutuhan yang telah diidentifikasi. Setidaknya ada 4 langkah utama di dalam proses ini. Yang pertama adalah tetap mengikuti teknologi. Maksudnya adalah evolusi teknologi informasi hampir merupakan suatu revolusi dengan biaya yang mengarah pada percepatan. Jadi sangatlah penting bahwa instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi dan pengelolaan informasi mempunyai informasi terbaik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hardware instansi pemerintah selama lebih dari 5-7 tahun ke depan. Itu poin pertama. Langkah kedua adalah meramalkan kebutuhan pemerintah. Hal ini kembali lagi pada perencanaan sistem informasi yang terintegrasi. Aplikasi-aplikasi komputer baru harus diproyeksikan dan volume-volume yang diproyeksikan harus dibuat untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Hal ini mungkin berguna untuk merencanakan pertumbuhan aplikasi dan volume selama lebih dari 2 tahun belakang dan kemudian proyeksi kembali untuk 2 tahun ke depan. Prosedur ini akan mengindikasikan apakah kecenderungan ini akan mempercepat atau menurunkan dan akan menjaga sebuah sumber informasi pada manajemen pertumbuhan pusat komputer. Langkah ketiga adalah mengetahui tingkat manfaat sumber daya. Suatu pengetahuan terhadap penggunaan saat ini penting untuk memproyeksikan dampak bisnisnya. Fasilitas pengukuran sistem vendor memberikan data mentah seperti ini, namun analisis yang besar diperlukan untuk merubah beberapa data mentah ke dalam informasi perencanaan yang sangat bernilai. Perubahan ini dapat dilakukan melalui proses perencanaan kapasitas formal. Selanjutnya, evaluasi kinerja komputer merupakan alat dan teknik baru yang digunakan untuk mempengaruhi pengendalian manajemen melalui kinerja komputer. Dan langkah keempat adalah tetap melibatkan manajemen. Pengetahuan yang didapat dari penelitian teknologi, perencanaan sistem informasi, dan perencanaan kapasitas dapat disaring dan dipresentasikan kepada manajemen dalam suatu cara di mana mereka dapat dilibatkan di dalam proses pembuatan putusan dalam perencanaan hardware. Namun pada masing-masing organisasi pemerintah masih menghadapi kendala yang disebabkan oleh kurangnya programmer yang terlatih, sehingga menciptakan kesenjangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang didapatkan. Salah satu strategi yang berhubungan dengan masalah manajemen software adalah penggunaan ketersediaan dan paket-paket software atau aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Alasannya adalah untuk mengurangi biaya pembangunan, time deadline, bertambahnya ketersediaan paket, dan bertambahnya permintaan untuk komputerisasi. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin digunakan dalam pengembangan kriteria seleksi ketika menginvestigasi akuisisi terhadap sebuah paket aplikasi. Yang pertama adalah karakteristik jaringan software hardware. Dapatkah paket aplikasi mencakup teknologi baru? Pertanyaan kedua adalah tentang dukungan instalasi. Pertanyaannya adalah, adakah persyaratan instalasi tertentu berkaitan dengan hardware, software, dan komunikasi? Pertanyaan ketiga adalah karakteristik fungsi.
Pertanyaannya adalah jenis fungsi apakah yang diberikan oleh paket software dan hardware. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pertanyaan yang menyangkut profil dan stabilitas vendor. Intinya adalah sudah berapa lama vendor tersebut melakukan bisnis. Akankah vendor tersebut masih bertahan 5-10 tahun dari saat keputusan ditetapkan. Selanjutnya adalah dukungan vendor. Dukungan vendor ini pertanyaan adalah apakah vendor tersebut memberikan layanan online? Apakah vendor tersebut merespon permintaan pengguna? Itu perlu diteliti dan dipertanyakan. Yang kemudian adalah referensi vendor. Pertanyaan adalah apakah vendor tersebut berkeinginan untuk memberikan referensi pengguna saat ini? Pertanyaan berikutnya adalah yang harus dicermati adalah yang menyangkut layanan pelatihan vendor. Seperti jenis pelatihan apakah yang diberikan oleh vendor tersebut dan untuk siapa. Yang kemudian adalah dokumentasi vendor. Jenis dokumentasi apa yang tersedia dalam format seperti apa. Pertanyaan selanjutnya harus dicermati adalah tentang persyaratan kontrak. Berapa harga total paket tersebut termasuk biaya langsung dan tidak langsung. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri atau Kampus Merdeka yang saya banggakan, dokumentasi merupakan alat yang penting bagi manajemen software, bagi manajemen database, dan bagi manajemen pengembangan sistem informasi. Standar-standar dokumentasi harus dibuat untuk menspesifikasi item-item dokumen yang harus dihasilkan dari masing-masing tugas. Tujuan dari standar tersebut adalah untuk memberikan dokumen pada pimpinan proyek untuk meninjau peringatan pengembangan yang penting agar mereka dapat menentukan jika persyaratan fungsional sesuai dan apakah proyek tersebut menjamin anggaran belanja. Tujuan kedua adalah untuk menyimpan hasil-hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan selama fase pembangunan tertentu dengan cara yang memungkinkan adanya koordinasi pembangunan yang selanjutnya dan menggunakan atau memodifikasi sistem tersebut. Tujuan ketiga adalah untuk memastikan bahwa para pengelola dokumentasi dan penulis teknis mempunyai petunjuk untuk diikuti dalam mempersiapkan pendokumentasian sistem informasi. Tujuan keempat adalah untuk memberikan ketidakseragaman format dan konten presentasi. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang perlu dicatat adalah bahwa dalam kerangka tadi adalah munculnya virus. Karena virus telah menjadi masalah serius dalam pengelolaan software. Sebuah virus merupakan program yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi dan memodifikasi program lain untuk memasukkan kopi virus tersebut. Virus bisa saja mengandung kode-kode yang merusak, yang masuk ke dalam berbagai macam program, file data, atau perawatan pada sistem yang menyebar melalui berbagai macam sistem dalam suatu jaringan. Kode-kode virus mungkin mengeksekusi dengan cepat atau menunggu untuk keadaan tertentu. Virus-virus biasanya bukanlah program yang berbeda. Virus-virus tersebut memerlukan program host yang tereksekusi untuk mengaktifkan kode ketiga. Pelatihan peningkatan kepekaan dan kesadaran terhadap sistem komputer juga tidak kalah pentingnya. Semua pegawai yang mempunyai akses pada sistem komputer harus mengikuti sesi pelatihan terhadap ancaman virus. Sangat penting bagi pegawai untuk menyadari seberapa besar kerusakan yang dapat diakibatkan oleh virus. Hal lain yang mendapat perhatian juga adalah kebijakan dan prosedur. Organisasi harus mempersiapkan kebijakan terhadap pengendalian virus untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin terjadi di berikutnya. Kontrol yang ketat terhadap freeware dan shareware, dan proses pengendalian yang memasukkan software program antivirus secara teratur oleh masing-masing departemen. Kebijakan vendor merupakan suatu hal yang penting untuk diatasi. Untuk tujuan pengawasan dan efisiensi, dapat dibuat suatu strategi dengan memiliki kebijakan pemerintah mengenai akuisisi hardware dan software. Ada beberapa poin yang berkenaan dengan hal di atas adalah seperti pengelolaan vendor yang lebih efektif, poin kontrak antara vendor dengan instansi pemerintah diharapkan dapat mencegah penghambatan atau penghamburan waktu.
Kemudian pengawasan terhadap sesuatu agar tidak berlebih. Kebijakan pemerintah dapat mempunyai semua order pembelian melalui bagian pembelian pusat yang akan menjamin pengendalian dari peralatan, software, dan pelayanan agar tidak berlebih-lebihan. Kemudian adalah penelitian terhadap peralatan yang lebih baik untuk menghindari presentasi bias dari vendor dan teliti terhadap produk-produk pilihan yang kompetitif. Evaluasi peralatan merupakan proporsi yang penting. Penelitian terhadap peralatan yang terpusat dapat dipakai dengan menggunakan teknologi serta pemberitahuan produk baru. Yang berikutnya adalah menyangkut keahlian dalam kontrak kerja. Kontrak kerja merupakan bagian penting dalam berhubungan dengan vendor. Suatu kelompok pusat dapat membuat standar-standar kontrak, membantu pengguna dalam menegosiasi kontrak, dan lain-lain. Yang tak kalah penting adalah poin tentang peningkatan pelayanan dan dukungan vendor. Sebuah pengawasan dan penyimpanan tingkat layanan umum dan respon grup pusat pada vendor-vendor untuk layanan dapat memberikan gambaran perusahaan secara total. Hal lain yang perlu dicermati secara seksama terkait dengan hardware dan software ini adalah keamanan data dan informasi. Pemerintah menghabiskan banyak biaya dalam pengembangan sistem komputerisasi dan informasi. Informasi pemerintah yang dihasilkan melalui investasi di dalam program komputer dan sistem informasi ini biasanya disimpan dan dimaintain secara elektronik pada komputer-komputer instansi pemerintah. Dalam beberapa bentuk, sistem mudah hilang, dicuri, rusak, atau hancur jika tidak dikontrol. Sistem dapat dibaca ke dalam disket, tape, dan dapat dibawa secara mobile atau dapat ditransfer dari satu organisasi kepada organisasi lainnya di lingkungan pemerintah dari satu komputer ke komputer lain. Nah, jadi kebijakan pemerintah dapat dijadikan untuk membangun tanggung jawab keamanan di dalam pemerintahan. Hal ini merupakan strategi yang berguna untuk membuat langkah bagi standar-standar keamanan di dalam pemerintahan. Setidaknya ada 4 masalah dalam keamanan yang meliputi adalah penyesuaian data dengan pengguna yang legal, kemudian penolakan akses terhadap pengguna yang tidak mempunyai hak, dan ketiga adalah pencegahan virus, dan yang keempat adalah keamanan komunikasi. Sampai di sini dulu materi tentang pengelolaan database dan software. Sampai ketemu di bab 5. Saya sebagai dosen pengampu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.